Bungkus sudah deh. Konferensi pers Polda Sulawesi Selatan terkait dengan peredaran dan pengungkapan kasus uang palsu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita nantikan sebelumnya polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk sementara ini, pihak kampus telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. 6 tersangka kasus pabrik uang palsu di Goa, Sulawesi Selatan tiba di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya 6 tersangka ini adalah hasil pengembangan kasus dari 6 tersangka yang lebih dahulu ditangkap polisi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, sebelah kanan saya ini Bapak Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Pak Rizky Firmanda, ada Pak Kapolres, di belakang ada Pak Bupati, Pak Kajari, terus kemudian rekan-rekan yang lain, kemudian rekan-rekan media yang saya hormati juga. Pada hari ini saya selaku Kapolda Sulawesi Selatan, ini bersama dengan Kapolres Goa melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus peredaran mata uang rupiah palsu yang ditangani oleh Polres Goa. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah ini dasarnya pertama adanya laporan dari masyarakat di wilayah Kecamatan Palangga. Masyarakat ini melapor kepada Polsek ya waktu itu bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim kami langsung dilaporkan ke Polres dan Polres Satreskrim segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Nah ini tempatnya yaitu di Jalan Pelita Lambengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Nah ini begitu tim sudah bergerak, dimulailah melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan untuk mengungkap peredaran mata uang palsu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata ada pertama dari saudara M yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orangnya ya. Saudara M melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah ini uang palsu ini perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Ya, kemudian juga saudara S, ya, kemudian ada saudara ASS. Ya, saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi harus singkatan. Tapi yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ya, ini masih bisa bertambah. Terus kemudian kami sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar Goa, tidak usah khawatir, karena dari hasil pemeriksaan, uang yang sudah beredar pun kita tarik semua. Jadi dari tempat-tempat tertentu yang dari para tersangka ini mengedarkan, sudah kita tarik. Jadi tidak usah panik, tidak usah ragu-ragu. Memang uangnya nanti dijelaskan secara teknis oleh Bapak Kepala Perwakilan BI, bagaimana ciri-ciri uangnya itu yang sudah beredar. Kemudian kemudian barang buktinya cukup banyak nih. Kalau kita lihat di depan rekan-rekan media semua, termasuk hasil penjualan juga ini, ya. Jadi tentu saja kalau sudah ada hasilnya akan kita terapkan dengan TPPU juga terhadap tersangka utama.
Barang buktinya ini ada sekitar 98 item. Ya. 98 item, ya itu baru TKP 1. Begitu TKP 2 masih banyak lagi. Nah, jadi dari sekian itu nanti tersangka akan kita persangkakan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Nah, itulah tersangka kita persangkakan. Jadi tetap, dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah, nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Ya. Contoh ya, mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga, nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak Kepala BI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit BI, nilainya 45 triliun. Ya. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Nilainya 600 juta harganya. Nah, ini cukup teliti. Dan kalau kita lihat nanti ada dengan sinar ultraviolet itu uangnya ada muncul itu tanda-tanda air. Nah, ini sekarang masih kami proses untuk kita sidik lebih lanjut. Saya kira demikian, rekan-rekan. Bapak, saya persilakan Pak Kepala BI menjelaskan apakah betul itu. Ya, terima kasih Pak Kapolda. Jadi Bank Indonesia sangat mengapresiasi kinerja Polri dalam hal ini Polres Goa untuk mengungkap sindikat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Ya, jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es. Ya, jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak, ya kita tidak tahu. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, itu Bank Indonesia itu sebagai lembaga, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola uang. Nah, mengelola uang itu ada 6. Yang pertama adalah merencanakan, yang kedua adalah mencetak, yang ketiga adalah menarik, keempat adalah mencabut, kelima memusnahkan, ya, ada juga mengeluarkan, ya. Jadi kalau ada masyarakat atau organisasi tertentu yang mencetak, ya, apalagi mengedarkan uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia, itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda, 10 tahun sampai seumur hidup, dan dendanya ya 10 miliar sampai 100 miliar. Ya. Kalau kita perhatikan
ya ciri-ciri uang yang sudah diedarkan ini kalau secara kasat mata itu susah untuk dikenali. Tetapi Bank Indonesia untuk memastikan uangnya itu berkualitas, maka ada di pecahan 100.000 ini ada 11 atau lebih dari 10 security features yang ada, ya. Selain ada bahannya ada khusus, kemudian ada pengamannya, watermark, terus electrotype, kemudian ada intaglio, jadi pencetakan yang kasar, recto verso, jadi kalau dilihat di terawang itu saling melengkapi, ada multicolor latent image, nah ini paling susah dipalsukan, ya. Kemudian ada latent image, ada blind code, kemudian ada color shifting, ini juga susah dipalsukan, ada UV filter, kalau UV itu bisa gampang ya dipalsukan, tapi ada satu lagi namanya microtext, jadi tulisannya kecil-kecil sekali dan itu sangat susah dipalsukan. Selain juga dengan nomor seri yang satu sama lain pasti beda, ya. Nah, ini mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dan kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Polda dan Polres. Terima kasih. Ada sedikit tambahan rekan-rekan media, ini cukup menarik ya. Jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan pilkada di Baru, tapi alhamdulillah nggak jadi, ya. Ya ini dalam rangka untuk, ya jadi dana uang-uang yang dicetak ini akan dipakai untuk itu, ya. Ini dananya, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang menyalonkan. Ya walaupun dia nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan. Nah ternyata karena uang palsu jadi tidak jadi. Ada pertanyaan? Kalau kita lihat dari TKP ya, TKP buat cetak upal. Jadi di rumah saudara SS, Jalan Sunu 3, Blok N 5, Kota Makassar. Kemudian juga ada di Jalan Yasilimpo, nomor 36, Sungguh Minasa. Ini karena rangkaian ya. Kemudian untuk uang kertasnya itu juga impor, beli dari Cina, supaya bahan bakunya juga tinta dan lain sebagainya belinya dari Cina. Saya kira gitu ya. Pak. Halo Pak, ini sejak kapan beredar ini uang palsu dan sudah berapa banyak sebenarnya yang sudah beredar? Dan apakah betul itu yang puluhan miliar yang sudah beredar itu bagaimana Pak? Dan tolong tadi diperjelas tentang yang berapa triliun tadi itu di BI. Oh gini ya. Iya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010. Ya. Udah lama ini. Terus kemudian lanjut ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan wali kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022, ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih taraf pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian
2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi, kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka, ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Terus kemudian sekitar bulan September 2024 ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan. Kemudian untuk mulai membuat mangpasu di TKP yang berikutnya, ya TKP 2, terus juga masalah penyerahannya, ini ada juga yang sempat rusak, yaitu 40 juta ulangi 40 juta yang nilainya seolah-olah 40 juta, ini uang kertas biasa, ini dibakar semua. Terus kemudian minggu kedua November 2024, ini udah mulai penyerahan uang palsu sebanyak atau senilai 150 juta, nilai nominal di situ. Terus kemudian juga ada menyerahkan uang palsu 250 juta, dan yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta dan menghentikan aktivitas karena mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan. Ini jadi akhir November 2024. Jadi termasuk aliran dana, ya, uang palsu ini, aliran uang ini dari MN ini beredar 150 juta. Nah, ada yang diberikan pada seseorang 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 25 juta, ada 10 juta, ada 8 juta dan lain sebagainya. Ini sudah kita ambil, kita tangkap karena yang bersangkutan ada yang di belakang, ada yang dibakar, dikembalikan untuk dibakar 17,5 juta. Bapak izin, Pak. Pak, bisa diperjelas tidak, Pak? Pak, bisa diperjelas tidak soal keterlibatan kemungkinan guru besar di UIN, karena kan ramai dibicarakan bahwa ada percetakan uang yang didapatkan di perpustakaan UIN. Terus yang kedua ke Pak dari perwakilan BI terkait berapa persen sih kesamaan antara uang palsu ini dan yang uang asli sebenarnya? Bagaimana cara membedakannya misalnya jika sudah beredar di lapangan? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ini memang yang bersangkutan murni pribadi, tidak mengait kepada pihak-pihak lain. Ya, hanya yang bersangkutan memang menggunakan kewenangan dan jabatannya di tempat itu dan tidak kaitan dengan pihak-pihak lain. Itu aja. Jabatannya adalah ini kepala perpustakaan, ya. Bapak izin, Pak. Ya, pertanyaannya berapa persen kemiripan? Ya, kami tidak dalam kapasitas membedakan berapa persen, apakah 50%, 90%, pokoknya beda. Ya, satu aja beda, itu sudah palsu. Ya, yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100, ya, bagian depan Mbak ngelihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Jadi satu aja nggak sama itu udah palsu. Bahannya itu sudah ketahuan dan hasil cetaknya relatively burem. Terima kasih. Ya, kalau itu nanti penyidik yang ngasih. Jadi mohon izin rekan-rekan, awal pertama kan pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah
yaitu atas nama AS, itu di Jalan Sunuk, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alatnya di belakang, udah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Alat dari Cina. Nah, alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan gedung, salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Alat itu masuk dalam forklift, setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya di awal bulan September 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut. Paham ya? Tidak, ini jadi gini, murni ini ada pendananya secara pribadi. Ya, murni, saya tegaskan sekali lagi, murni pendananya secara pribadi dan sedang dalam pengembangan kami, ya rekan-rekan, karena rekan-rekan selalu mendesak kami untuk buka, akhirnya kita buka daripada blunder. Ya, tapi masih ada tersangka-tersangka yang nantinya akan kita tersangkakan kalau memang alat bukti sudah cukup, ya. Karena kami tidak mau, kami juga laporkan kepada Bapak Kapolda, kami tidak mau tergesa-gesa mentersangkakan seseorang, kami juga harus mengantungi minimal 2 alat bukti dan itu harus kuat. Sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak lagi, ya tidak bisa lagi menghambat penyidikan, baru kami tersangkakan. Ya, ada salah satu sudah di dalam belakang, ya. Rekan-rekan, ini ada Pak Rektor yang akan menjelaskan ya, supaya lebih. Semangat Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, jajarannya, Bapak Bupati, Kepala BI, Pak Kajari, media. Itu tadi pengungkapan oleh pihak kepolisian terutama Polda Sulawesi Selatan terkait dengan pabrik uang palsu di sebuah kampus yakni di UIN Alauddin, Kecamatan Sompaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi mengungkap bahwa pencetakan uang palsu ini dirunut mulai dari tahun 2010 dan kemudian mulai masif terjadi di pertengahan 2024 dan menggunakan alat berat yang diimpor dari Cina. Pelaku menggunakan gedung perpustakaan untuk digunakan pencetakan uang palsu di salah satu ruangan di gedung Perpus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan. Dan diduga ada sekitar 440 juta rupiah uang palsu yang diedarkan oleh para tersangka yang berjumlah 17 orang. Dan hingga saat ini polisi masih terus mengungkap dan apakah ada dugaan keterlibatan pihak kampus terkait dengan peredaran uang palsu ini di Goa, Sulawesi Selatan.